Hai semua, salam jumpa dengan saya. Salam sehat. Mari belajar bersama. Tetap semangat. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kita bahas di sini adalah numerik. Perhatikan stimulus 6. Sayur lodeh Jawa. Berikut resep cara membuat sayur lodeh khas Jawa. Perhatikan bahan-bahannya. Berdasarkan stimulus 6, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Perhatikan. Di situ sudah ada pernyataan. Jumlah santan kental dan sedang adalah ... liter. Berat campuran nangka muda dan daun melinjo muda dan buah melinjo adalah. Jumlah bumbu ketumbar, terasi goreng, garam, dan gula merah adalah. 1 buah tempe semangit dipotong menjadi 12 potongan. Jika terdapat 18 potongan, banyak tempe yang dipotong adalah. Untuk menentukan jawabannya, perhatikan. Jumlah santan sedang dan kental adalah berapa liter? Santan sedang dan santan kental sama dengan 1,5 liter ditambah 250 ml sama dengan 1,5 liter tambah 0,25 liter sama dengan 1,75 liter. Berat campuran nangka muda, daun melinjo muda, dan buah melinjo berapa gram, kilogram? Nangka muda ditambah daun melinjo ditambah buah melinjo sama dengan 250 gram ditambah 50 gram ditambah 50 gram sama dengan 350 gram. Kita ubah ke dalam kilogram. 1 kilogram sama dengan 1/1000 kilogram. Maka 350 gram sama dengan 0,35 kilogram. Jumlah bumbu ketumbar, terasi goreng, garam, dan gula merah adalah berapa sendok teh? Maka ketumbar ditambah terasi goreng ditambah garam tambah gula merah sama dengan 1 sendok teh ditambah 1 sendok teh ditambah 2 sendok teh ditambah 1 sendok teh sama dengan 5 sendok teh. 1 buah tempe semangit dipotong menjadi 12 potongan. Jika terdapat 18 potongan, banyak tempe yang dipotong adalah berapa buah? 12 potongan itu diperoleh dari 1 buah tempe. Berarti 1 potongan diperoleh dari 1/12 buah tempe. Jadi kalau ada 18 potongan, maka 18 dikali 1/12 buah tempe sama dengan 1,5 buah tempe. Sehingga diperoleh, perhatikan, jumlah santan kental dan sedang adalah, lihat, dipanahkan dia atau dihubungkan dia ke 1,75. Berat campuran nangka muda, daun melinjo muda, dan buah melinjo adalah 0,35 kg. Jumlah bumbu ketumbar, terasi goreng, garam, dan gula merah adalah 5 sendok teh.
1 buah tempe semangit dipotong menjadi 12 potongan. Jika terdapat 18 potongan, banyak tempe yang dipotong adalah 1,5 buah. Soal nomor 9. Masih dari stimulus 6 ya. Resep sayur lodeh disajikan untuk dikonsumsi 15 orang. Bu Susanti mempunyai hajat menjamu 60 orang rekan-rekannya. Jika berat 1 sendok teh garam adalah 5 gram, berat garam keseluruhan yang ditambahkan dalam sayur lodeh Bu Santi adalah berapa gram? 1 sendok teh sama dengan 5 gram. Sayur lodeh yang dikonsumsi untuk 15 orang membutuhkan garam 2 sendok teh. Maka 2 kali 5 sama dengan 10 gram. Garam untuk sayur 1 orang 10 per 15 gram. Garam untuk sayur 60 orang sama dengan 60 kali 10 per 15 gram. Sama dengan 40 gram. Jadi garam yang harus ditambah adalah 40 dikurang 10 gram sama dengan 30 gram. Soal yang berikut. Masih dari stimulus 6. Ibu Amanda mencoba membuat sayur lodeh Jawa menggunakan resep tersebut. Langkah yang dilakukan adalah menumbuk semua bumbu sampai halus sambil memasak semua bahan selama 15 menit. Setelah 15 menit, Ibu Amanda menambahkan bumbu halus dan menunggu sampai matang selama 10 menit. Ketika sayur lodeh matang dan siap santap, kemudian ditimbang, beratnya adalah 0,75 kg. Jika setiap porsi makanan dalam penyajiannya membutuhkan 30 gram sayur lodeh, berapa porsi makanan yang dapat disajikan Ibu Amanda? Kita lihat penyelesaian. 1 porsi tadi sama dengan 30 gram. Berat sayur lodeh yang matang sama dengan 0,75 kg. Jadi 0,75 kg dibagi 30 gram sama dengan 750 gram dibagi 30 gram. Kilogramnya kita ubah dulu ke gram. Maka diperoleh 25 porsi. Stimulus 7. Perhatikan gambar. Belajar di RRI. Pada brosur belajar di RRI Semarang tertera pada tabel, dimulai pukul 10. Rangkaian acara adalah sebagai berikut. Pembukaan oleh penyiar RRI 5 menit, paparan materi bagian 1 20 menit, pesan-pesan bagian 1 3 menit, paparan materi bagian 2 20 menit, pesan-pesan bagian kedua 4 menit, closing statement 5 menit, penutup oleh penyiar RRI 5 menit. Berdasarkan stimulus 7, berikan tanda centang untuk benar dan salah untuk pernyataan berikut. Perhatikan gambar. Acara belajar di RRI Semarang selesai pukul 11 dan seterusnya. Kita lihat penyelesaian. Acara belajar di RRI Semarang selesai pukul 11. Total waktu dari semua rangkaian acara itu adalah 60 menit. Berarti 1 jam. Dimulai pukul 10, berarti selesai pukul 11. Maka pernyataannya benar. Yang berikut, sesi pesan dapat berisi pesan sosial dengan total durasi yang tersedia kurang dari 10 menit. Sesi pesan tadi ada 2 bagian, ya, bagian pertama dan kedua. Pesan bagian pertama 3 menit dan yang kedua 4 menit. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 menit.
7 menit itu kan kurang dari 10 menit. Berarti pernyataannya benar. Sesi closing statement memuat rangkuman dan harapan oleh guru dengan jumlah waktu 10 menit. Tadi setelah kita lihat rangkaian acara itu, sesi closing statement pada data adalah 5 menit. Berarti salah, ya, pernyataan tersebut salah. Total durasi guru dalam menyampaikan materi adalah 40 menit. Total durasi, ya, berarti 20 ditambah 20 sama dengan 40 menit. Berarti pernyataannya benar. Kita lihat soal yang berikut. Budiman mengikuti pembelajaran daring dengan guru selama 1 jam. Pembelajaran terbagi menjadi 2 sesi, yaitu penjelasan dan tanya jawab antara siswa dan guru. Perbandingan durasi antara sesi penjelasan dan tanya jawab adalah 7:3. Budiman melakukan tanya jawab dengan guru selama 1/3 dari waktu yang disediakan. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Perhatikan, ya. Untuk menentukan pasangan yang benarnya, kita lihat penyelesaian. Durasi guru menjelaskan materi pembelajaran, ya. Jadi penjelasan banding tanya jawab tadi 7:3. Berarti menjelaskan sama dengan 7/10 kali 60 menit. Sama dengan 42 menit. Ya. Jadi dia dipasangkan ke 42 menit. Durasi sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sama dengan 60 menit dikurang 42 menit sama dengan 18 menit. Berarti dipasangkan ke 18 menit. Lama Budiman melakukan tanya jawab dengan guru, ya. Lama Budiman tanya jawab dengan guru sama dengan 1/3 kali 18 sama dengan 6 menit. Lihat, dipasangkan ke 6 menit. Lama sesi tanya jawab yang dilakukan siswa selain Budiman, berarti 18 dikurang 6 sama dengan 12 menit. Stimulus berikut, perhatikan. Ya. Jadi di situ Rahmat mengambil nomor kartu 5, Ratna 11, Dewi 15, Dinda 6, Thomas 8. Dari stimulus itu dapat kita selesaikan soal nomor 13. Pilih satu jawaban yang benar. Diketahui pesulap tersebut juga meminta Susanto untuk mengambil sebuah kartu. Jika bilangan-bilangan pada kartu yang diambil membentuk pola bilangan, mempunyai aturan tertentu, setelah diurutkan, bilangan pada kartu yang diambil Susanto adalah, kita pilih A, B, C, dan D. Untuk menentukan pilihannya, kita lihat penyelesaian. Rahmat, Dinda, Thomas, Ratna, Dewi, Susanto. Rahmat 5, Dinda 6, Thomas 8, Ratna 11, Dewi 15, Susanto berapa? Itu yang akan kita cari. Dari 5 ke 6 ditambah 1, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 15 tambah 4, berarti 15 ke titik-titik, itulah tadi Susanto, ditambah 5. Maka Susanto mengambil bilangan 15 tambah 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah bagian C, yaitu 20. Sampai di sini pembelajaran AKM kita hari ini.
Selamat siang.